Oke, sudah ya semua? Oke. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat Jumat Agung ya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita mengingat kembali 2021 tahun yang lalu bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib dan karya agung yang luar biasa yang kita terima saat ini. Kita bersyukur kalau kita ada sampai saat ini itu oleh karena karya Tuhan yang luar biasa yang sudah membebaskan kita, yang sudah menempatkan kita pada posisi sebagai anak-anak Allah. Kita bersyukur untuk waktu ini kita mau masuk lebih dalam lagi untuk kita memuji, menyembah Dia, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk karya salib-Mu yang luar biasa Tuhan, yang agung, karya yang besar. Yang Tuhan nyatakan kepada kami bukti kasih-Mu, kepada kami Tuhan ciptaan-Mu Tuhan yang berharga dan mulia. Terima kasih Tuhan oleh karena Engkau Yesus yang sudah mati, mengorbankan diri-Mu bagi kami untuk menebus dosa kami, untuk membenarkan kami, untuk melayakkan kami, untuk mengangkat kami, bahkan Engkau membebaskan kami, memerdekakan kami. Dan Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu yang penuh kuasa dan ajaib, sakit penyakit kami sudah ditanggung dan sudah dipakukan semuanya di kayu salib. Dan kami Tuhan sehat, sembuh oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karya salib-Mu yang menyelesaikan semuanya, sempurna adanya. It is done, semua telah selesai. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya tinggal menjalani hari-hari kami dengan memandang karya salib-Mu yang agung dan mulia. Kami fokus hanya kepada Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami pada pagi hari ini mengingat kembali akan karya salib-Mu di 2021 tahun yang lalu. Bagaimana Engkau Tuhan telah menyelesaikannya bagi kami dengan sempurna. Dan untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami masuk dalam ibadah Jumat Agung. Kami mengucap syukur, kami meninggikan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau. Tuhan, kalau ada kata yang lebih dari ini semua, kami mau naikkan kepadamu karena Engkau Allah kami yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih Tuhan untuk perkenanan-Mu bagi kami. Kami hendak memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan, kita akan menaikkan pujian, kita sama-sama menyembah. Jesus, who Savior.
All the heavens shout your praise, and all creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Savior, Redeemer, you are God, you are God. 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 And I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing, and I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Sing how wonderful, how wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, Jesus, name above every name, Jesus, 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 Jesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar
miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, haleluya. Yes, you are. Karya terbesar Tuhan, karya terbesar Kau kagumi. Pengorbanan-Mu sempurna Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, kita mengucap syukur, kita sudah dibawa dalam satu pujian penyembahan, karya terbesar yang Yesus telah lakukan, kerjakan bagi kita. Dia adalah domba Allah yang disembelih bagi dosa-dosa kita, dan dia juga sudah menjadi korban penebusan bagi kita. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam dia. Kita menjadi milik kepunyaannya. Kita menjadi biji matanya, anak-anak yang dikasihinya. Dan dia juga menjadi imam besar agung bagi kita. Kita akan masuk di dalam renungan firman Tuhan. Saat ini Pastor Ali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Pastor Ali masih di mute. Dan suatu peristiwa yang begitu luar biasa. Tidak ada lagi yang terjadi seperti demikian. Oleh karena itu, pada pagi yang indah ini, saya ingin menyampaikan kepada jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana miracle of the cross, keajaiban salib itu, yang dapat mengubah seluruh umat manusia. Yang seharusnya Anda dan saya yang mengalami salib itu. Tapi oleh karena satu orang yang telah diutus oleh Allah sendiri. Penggenapan dari perjanjian Allah yang luar biasa. Anaknya sendiri yang diberikan buat Anda dan saya. Bayangkan Yesus memilih salib. He choose cross. Itu luar biasa. Kalau saya juga merenungkan kejadian ini, kita seringkali, bukan seringkali ya, kita nggak mau. Kalau kita tahu kita tuh mau masuk ke dalam satu penderitaan. Bukan hanya sekedar penderitaan yang sederhana, tapi penderitaan yang begitu luar biasa dan menyakitkan. Betul. Kita kan kalau bisa, jangan sampai saya sakit Tuhan, jangan sampai saya menderita. Tapi ini kok kenapa? Yesus memilih, dia sendiri yang memilih untuk menderita. Dan mengalami itu semua dengan luar biasa. Nah oleh karena itu, kita lihat, kita renungkan kembali. Bagaimana sikap Yesus saat menghadapi situasi yang penuh dengan sengsara itu. Apa yang dilakukannya saat mendekati detik-detik kematiannya. Menanggung dosa yang dia sendiri tidak membuatnya, itu tidak diperbuat olehnya. Tapi dia mau ditimpahkan kepada dia. Murka Allah yang seharusnya Anda dan saya, seluruh umat manusia yang menerima itu. Tapi dia mau menanggungnya. Nah pada kesempatan ini saya akan menyoroti mengenai hukuman salib itu sendiri. Hukuman salib adalah hukuman yang mengerikan, sangat amat mengerikan. Tidak ada yang lebih mengerikan daripada hukuman salib di kayu salib. Itu dilakukan oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kekaisaran Romawi yang memerintah pada waktu Yesus menerapkan hukuman ini. Dan Yesus adalah salah satu orang yang harus menerima hukuman ini atas desakan pemimpin-pemimpin Yahudi sendiri. Hukuman salib biasanya diberikan kepada pemberontak, tetapi juga diberikan kepada Kristus Yesus. Bayangkan, hukuman salib yang mengerikan yang dilakukan oleh orang-orang bukan Yahudi. Tetapi pada waktu itu, pemimpin-pemimpin Yahudi mendesak Kaisar Romawi, dalam hal ini Pilatus, untuk menyalibkan Kristus Yesus. Wow, kita bisa bayangkan. Kenapa? Kenapa hal ini terjadi? Semua itu untuk menggenapkan bahwa Yesus, anak Allah yang tidak berdosa, disetarakan dengan para pemberontak. Orang-orang yang betul-betul memang sepadan untuk menerima ganjaran hukuman itu. Tapi Yesus enggak. Hukuman salib ini bukan hanya sekedar hukuman salib yang biasa, tapi merupakan hukuman yang menyiksa orang yang menerima hukuman itu. Betul-betul tersiksa. Penderitaan yang dialami itu betul-betul luar biasa. Tidak bisa saya bayangkan pada waktu Yesus mengalami ini. Secara manusia, itu rasanya nggak ada yang sanggup ya untuk bisa menerima hukuman itu. Tapi itu semua dilakukan oleh Kristus Yesus karena
Dia sangat amat mengasihi Anda dan saya. Karena kasih ini loh, kasih ini, kasih yang betul-betul tanpa batas. Kasih betul-betul yang betul-betul mau memberikan dirinya sendiri untuk menggantikan Anda dan saya. Tidak ada kasih lain selain kasih daripada Allah sendiri yang memampukan Kristus untuk melakukan ini. Karena sebenarnya hukuman mati itu menurut hukum Musa dan hukum Taurat tidak ada. Orang Yahudi melakukan itu yaitu cuma dengan pedang, hukuman pedang dipancung atau dibakar di Imamat mengatakan atau dirajam dengan batu di Ulangan. Tapi benar sekali lagi, digantung di kayu salib itu merupakan bentuk hukuman mati yang sangat amat mengerikan. Itu orang tidak akan mau kalau disuruh memilih. Karena itu sendiri dikutuk oleh Allah. Di dalam Ulangan dikatakan, hukuman bagi orang-orang yang sangat terkutuk di atas kayu salib itu. Tapi Yesus memilih melakukan itu. Salibnya menggenapi dan menuntaskan nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias di muka bumi 2000 tahun yang lalu. Nah, kita bayangkan sekarang kejadiannya. Kita seringkali cuma melihat, oh Yesus ditangkap di Getsemani, kemudian kita lihat pada waktu dia berdoa sampai keringatnya bercucuran seperti peluh darah gitu ya. Karena dia betul-betul sangat ketakutan pada saat itu. Tapi pada saat dia bisa berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Kenapa? Karena ternyata Yesus sudah bisa membayangkan, aduh, satu penderitaan yang betul-betul luar biasa gitu loh. Tapi pada waktu dia mengatakan, thy will be done, not my will be done. Wow, itu satu keputusan yang betul-betul kita harus hargai, harus sadari. Itulah Kristus Yesus. Kasihnya yang luar biasa buat Anda dan saya. Bahkan bagi seluruh manusia yang berdosa. Yang seharusnya mereka yang menerima murka Allah itu. Tapi dia mau menanggungnya. Anda bayangkan pada waktu dicambuk. Yohanes 19 ayat 1. Cambuk ini ditanami pecahan-pecahan tulang. Anda bayangkan. Tali-talinya yang dari kulit itu. Dan logam yang dipasang di situ. Logam yang tajam. Itu cambuknya itu sendiri dikenal dengan nama The Scorpion. Cambuk kalajengking. Para sejarawan mencatat bahwa banyak orang tidak pernah bertahan dalam pencambukan brutal ini. Tidak pernah bertahan dalam pencambukan. Tapi apa yang kita lihat? Yesus, dia bisa bertahan. Dia bisa bertahan. Cambuk ini dikenal akan mengoyak daging. Bukan hanya dagingnya yang terkoyak-koyak. Tapi akan mengiris otot-otot dan urat sehingga sampai ke tulang. Bayangkan cambuk itu pada waktu dipukulkan, jadi bukan hanya mengiris otot-otot, mengoyak daging, tapi itu dirasakan sampai ke tulangnya. Itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Kasihnya kepada kita yang dapat membuat Yesus bertahan melewati perlakuan yang sebrutal itu. Cuma dasarnya love, kasih. Itu yang membuat dia bisa bertahan. Mengalami cambukan-cambukan yang begitu mengerikan. Kemudian kita lihat lagi pada waktu Via Dolorosa. Yesus dibawa. Dia disuruh memikul salib, tapi kita tahu perjalanannya kan akhirnya dia tidak sanggup. Karena Anda bayangkan, dia tidak sempat tidur, dia disiksa terus, dimahkotai duri, kepalanya luka dengan duri yang dipasangkan di atas kepalanya, memikul salib. Dan kemudian dia berjalan ke Golgota. Nah akhirnya dia ditolong oleh seseorang untuk memikul salibnya. Ada satu yang terjadi di sini. Pada waktu Yesus disalib, saya bentar ya.
pada waktu Yesus mau dipakukan di kayu salib, itu Yesus dikasih minum. Di Yohanes mencatat. Satu minuman yang ternyata itu sifatnya analgesik untuk menahan sakit. Tapi Yesus menolak untuk meminum itu. Jadi dia rela menderita, merasakan kesakitannya itu karena dia mengasihi Anda dan saya. Itu yang dilakukannya. Jadi sebetulnya tentara Romawi tahu. Oleh karena itu diberikan minuman itu. Tapi Yesus menolak minuman itu, dia rela mengalami penderitaan, kesakitannya itu. Karena dia sangat mengasihi Anda dan saya. Dan Anda tahu paku yang ditancapkan di kaki Yesus, itu ukurannya 6-8 inci. Jadi kira-kira sekitar 15-20 cm panjangnya. Dan paku itu dimasukkan ke dalam pergelangan tangannya Yesus. Bukan di telapak tangannya kita lihat, tapi di pergelangan tangan. Anda bisa bayangkan itu, menusuk di situ. Kemudian kakinya juga disalibkan di situ dan dibiarkan Yesus tergantung, disalib. Sorry nih. Kita bayangkan pasti ada otot-otot dalam pergelangan tangan itu yang kena juga, mau tidak mau. Tapi itu semua Yesus rela melakukan itu. Karena apa? Kembali karena dia mengasihi Anda. Dan Anda bayangkan, pada waktu dia tergantung di kayu salib, kakinya yang menahan ban tangannya itu wow, itu cuma gimana ya, bergerak-geraknya itu sangat susah dan dia sangat betul-betul perjuangan yang penderitaan yang sangat luar biasa itu selama lebih dari 3 jam. Yesus menahan itu semua demi Anda dan saya. Dan kemudian setelah dia tergantung, Yesus masih mengeluarkan kata-kata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anda bisa bayangkan, kalau kita yang mengalami sesuatu yang tidak enak bagi kita bahkan mengutuki mereka yang menyakiti kita. Betul? Tapi Yesus, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Anda bisa bayangkan itu. Dan sebelum dia diturunkan, dia juga masih mesti merasakan apa yang namanya tusukan dari tombak itu sendiri. Kita bisa bayangkan pada waktu ditusuk, darah keluar hanya sedikit, tapi banyak air yang keluar. Yang membuktikan bahwa Yesus telah kehabisan darah selama tergantung di kayu salib ini. Nah, Anda bisa bayangkan itu. Itu dilakukan sekali lagi karena dia sangat amat mengasihi Anda dan saya. Jadi mari saya mengajak jemaat Tuhan merenungkan peristiwa Golgota ini. Merenungkan Good Friday ini sebagai satu peristiwa yang betul-betul, saya sendiri tidak bisa ya untuk bisa membayangkan bagaimana itu. Tapi inilah yang terjadi, yang saya juga kalau pikir-pikir kok kenapa ya Yesus memilih itu. Memilih, dia yang memilih untuk menderita. Sekali lagi dia yang memilih loh untuk menderita. Dan dia tanggung setiap penderitaan yang luar biasa itu untuk Anda dan saya. Karena kasihnya. Sekali lagi karena kasihnya. Oleh karena itu, saya mau mengajak sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita jadikan momen ini sebagai satu momentum bahwa jangan sekali-kali kita tinggalkan Yesus kita. Dia sudah begitu mengasihi Anda dan saya. Dia sudah memberikan nyawanya buat Anda dan saya, ganti Anda. Ada satu pertukaran di kayu salib itu, divine exchange, di mana Anda dan saya yang seharusnya menderita, tapi itu ditanggungnya. Segala sakit penyakit kita ditanggungnya, sehingga Anda oleh bidur-bidurnya boleh disembuhkan. Dia rela menjadi miskin, supaya Anda dan saya menjadi kaya.
Itu yang dilakukan oleh Kristus Yesus Tuhan kita di hari Jumat Agung yang luar biasa, yang pada hari ini diperingati oleh seluruh umat Kristen di dunia ini. Meskipun di tengah-tengah yang kurang mengenakan dengan adanya pandemik itu, tapi tetap umat Kristiani merayakan itu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Karena dia boleh mengenang, boleh mengingat betapa besar kasih daripada Kristus itu sendiri. Kasih yang tidak pernah tertukarkan oleh apapun juga, yang telah dibuktikan olehnya sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo percayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Janji-janjinya yang iya dan amin buat Anda dan saya. Karena tidak ada satupun dari janjinya yang tidak akan digenapi oleh Kristus Yesus, oleh Allah kita sendiri. Semua itu pasti akan digenapi buat Anda dan saya. Kalau kita lihat peristiwa penyalipan dan sebagainya, itu semua tercatat dengan jelas di Alkitab. Dalam perjanjian yang lama, Yesaya mencatat itu, bahkan kuburnya pun tercatat. Semua tergenapi di dalam peristiwa-peristiwa itu. Jadi kita bisa bayangkan betapa firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Oleh karena itu, mari kita fokuskan terus kepada Dia yang telah mengasihi Anda. Jangan sampai kita menolak atau bahkan meninggalkan Dia. Tapi mari kita fokuskan terus kepada setiap janji-janjinya. Nah, pada kesempatan ini saya juga mau mengajak kita untuk melakukan perjamuan seperti yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus sebelum Dia mengalami salib itu sendiri kepada murid-muridnya. Kita mau ambil roti dan anggur yang telah dipersiapkan. Ya, inilah roti yang pada waktu malam Yesus melakukan ini. Dia juga mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan daku. Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu. Oleh karena ada tubuhmu ini Tuhan, ada bilur-bilurmu. Dan oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, segala penyakit kami telah sembuh. Saat ini juga di dalam nama Yesus, apapun yang Anda rasakan, penyakit atau apapun juga, ingat firman yang mengatakan oleh bilur-bilurnya, segala penyakit telah sembuh. Amini itu, jadilah seperti apa yang Anda percayai. Di dalam nama Yesus, kita makan tubuh Kristus ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuhmu Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan Tuhan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami sembuh karena bilur-bilur-Mu. Kami sembuh karena firman-Mu yang mengatakan kami telah sembuh. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kita mau mengambil cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku. Darah meterai perjanjian yang baru. Darah yang telah menghapus seluruh dosa umat manusia melalui darah Yesus. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Bagaimana darahnya boleh tercurah. Bukan hanya di kayu salib, tapi pada saat dia boleh mengalami cambukan-cambukan yang luar biasa. Darahnya telah keluar. Dan darahnya ini yang telah menghapus seluruh dosa umat manusia. Oleh karena darah Yesus, Anda dan saya boleh dibenarkan
boleh benar di mata Allah karena darah Kristus. Kita bersyukur dosa tidak lagi berkuasa atas Anda dan saya oleh karena darah Kristus Yesus. Anda dan saya sudah dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya. Dia adalah imam besar agung yang telah masuk ke dalam takhta Allah sendiri, membawa dirinya sendiri sebagai satu persembahan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran bahwa segala dosa kami telah Engkau hapuskan. Dan kami boleh menjadi orang benar melalui darah Kristus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk apa yang telah Engkau lakukan. Bukti dari kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau rela menerima segala penderitaan ini Tuhan. Detail Engkau rasakan itu Tuhan. Supaya kami tidak merasakan lagi. Engkau yang menanggung itu semua Tuhan. Karena kasih-Mu yang luar biasa. Engkau yang menyelesaikan semua bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah diberkati berkata, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Uli. Terima kasih Pastor untuk perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur untuk kasih Tuhan yang sempurna bagi kita. Bersyukur untuk anugerahnya bagi kita. Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Saat ini kita akan menerima berkat dari, sebelum menutup kita ada doa berkat dari Pastor, namun sebelumnya ada beberapa pengumuman. Saya akan sampaikan hari Minggu, tanggal 4 April, jangan lupa kita ada ibadah Paskah. Ya. Ada ibadah Paskah jam 10, dan itu live streaming. Pastor Ali akan melayani di gedung gereja yang baru. Ya. Ini yang perdana. Jadi mohon semuanya untuk siap untuk ibadah Paskah. Kemudian setelah itu jam 11 ada ibadah Paskah untuk GA. Ya. Mohon juga untuk anak-anak bisa mengikutinya jam 11 hari Minggu. Jadi setelah ibadah setelah ibadah Paskah hari Minggu, kemudian ada ibadah juga untuk perayaan Paskah untuk gereja anak. Ini jam 11. Jadi jangan lupa untuk ibu-ibu yang punya anak yang masih di gereja anak, ya dipersiapkan untuk anak-anaknya ikut ibadah via Zoom, ya, via Zoom. Oke, terima kasih. Kita akan menutup ibadah pada saat ini, ibadah Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum nanti setelah Pastor doa berkat, jangan keluar dulu, kita akan foto bersama. Silakan Pastor. Iya, sebelum saya menutup ibadah kita yang luar biasa pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim kita ya, yang luar biasa, anak-anak muda, tim IT kita, Angie, Michelle, Louis, dan Hao, dibantu oleh beberapa teman-teman yang lain sehingga kita boleh melakukan ini. Meskipun masih ada sedikit kendala-kendala teknik, tapi ini sebetulnya sudah luar biasa sekali. Terima kasih kepada mereka dan kita terus dukung mereka agar betul-betul gereja kita nanti bisa melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya ingatkan lagi, jangan lupa hari Minggu kita ketemu kembali di live streaming, akan saya lakukan di gereja kita yang baru. Itu juga kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang luar biasa sehingga kita boleh memiliki rumah Tuhan atau gedung sendiri. Mari kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini.
Yes, thank you Lord. Kami boleh diingatkan Hmm. akan sengsara yang Engkau alami Tuhan. Itu Engkau sendiri yang memilih untuk menderita demi kami Tuhan. Engkau yang menanggung segala sesuatunya itu Tuhan. Betapa menyakitkan dan betapa luar biasa Tuhan. Tapi Engkau rela melakukan itu karena kasih-Mu bagi kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Love never fail. Kasih itu tidak pernah gagal. Engkau buktikan itu sendiri Tuhan dengan diri-Mu. Kami juga mau belajar Tuhan untuk mengenal kasih-Mu lebih lagi. Sehingga kami dapat mengasihi Engkau. Dan kami juga dapat mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Sehingga kami juga boleh belajar seperti Engkau. Pada waktu Engkau dicemoohkan orang, Engkau dihina. Kami juga mau belajar mengampuni mereka yang bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu bukti bahwa Engkau sangat amat mengasihi kami. Biarlah kami mau fokus kepada apa yang telah Kau lakukan bagi kami Tuhan. Kepada setiap firman-Mu yang ya dan amin. Karena kalau kami melihat situasi dan kondisi, pasti kami banyak digoncangkan Tuhan. Tapi kembali di atas segala-galanya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang berdaulat, yang telah Engkau buktikan sendiri setiap janji firman-Mu, yang iya dan amin itu Tuhan. Dan kami hanya mau pegang setiap janji firman-Mu itu bagi setiap kami, kehidupan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, pekerjaan kami, rumah tangga kami, apapun juga Tuhan, bisnis kami percaya. Kami akan tetap naik bukan turun, karena itu janji daripada Engkau sendiri Tuhan. Dimanapun kami ada, Engkau juga ada bersama dengan kami. Itu janji-Mu Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita-Mu selalu akan ada di dalam setiap hati kami. Boleh memerintah yang melampaui akal pikiran kami. Sehingga kami dapat melewati setiap situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga yang sedang terjadi sekarang bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Tapi kami percaya sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang amat sangat dikasihi oleh Engkau, kami dapat melewati ini semua Tuhan. Dan kami akan tetap ada sebagaimana kami ada bersama dengan seluruh keluarga kami. Kami tidak akan kekurangan, kami akan tetap naik bukan turun Tuhan. Itulah janji-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mencukupi segala yang menjadi kebutuhan kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita dari surga. Bahkan setiap janji-janji firman Tuhan yang iya dan amin akan digenapi dalam setiap kehidupan Anda dan saya. Sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati berkata, amin. Sekali lagi terima kasih. Amin. Selamat Paskah. Amin. Amin. Selamat Tuhan Jumat memberkati Agung. kita Terima semua. kasih Pastor. Amin. Semua jangan keluar dulu. Ada Tuhan foto memberkati Engki. kita semua. Tuhan memberkati Pastor. Ya, sama-sama terima Thank you, kasih juga Pastor. untuk sudah Thank join. you semua, saudara semua yang sudah join. Terpujilah nama Silakan Tuhan. Cele, Terima kasih. kita foto dulu ya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, Silakan. kita foto. Thank you semuanya. Thank you. Selamat hari Jumat Agung. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan foto bareng-bareng. Ya, oke. Satu, boleh videonya masih mati, boleh dinyalain dulu mungkin. Ya. Oke. Boleh kasih aba-aba? Dua batch. Jadi jangan gerak dulu ya. Satu, Ya. dua, Dulu. sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, boleh videonya masih mati, boleh dinyalain dulu. Oke. 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 Thank Ya. you. Untuk hari Minggu
Bapak Ibu untuk hari Minggu tidak ada perjamuan kudus karena Ya. perjamuan kudus sudah dilakukan hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat Jumat Agung. Ya, silakan di close. Bless you all.